Gimana? Kenapa ada nama UMKT di sini? Iya, kenapa? Karena UMKT ini salah satu institusi yang menurut saya selain tempat saya bekerja, yang sangat memperhatikan pengembangan sumber daya manusia, Mas Ade. Dari lantai 2 gedung C Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, please welcome UMK Talks. Pak Andre Praja. Praja di Saputra. Salah. Pak Praja. Pak Andre ya. Nanti batuk orangnya di rumahnya ya. Diceritain lagi. Pak Praja. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Ade. Mas Ade gimana? Apa kabar? Sehat kah? Sehat. Alhamdulillah. Tambah bugar malah nih kan. Jadi beliau ini klaster Malaysia. Klaster Upin Ipin nih kan. Oke, Pak Praja, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Kalau beberapa episode yang lalu kita sudah dapat tamu dari PhD kandidat Public Health. Wah. Pak siapa namanya? Ferry. Pak Ferry. Pak Ferry. Sampai lupa saya nama Pak Ferry. Dan kali ini kita dapat lagi tamu dari Malaysia. PhD kandidat bidang ilmunya teknologi manajemen. Wah, manajemen teknologi. Ya, jadi Pak Praja ini merupakan salah satu dosen muda UMKT yang saat ini sedang menempuh studi S3 di mana Pak? UTHM, University Tan Hussein On Malaysia. UTHM. UTHM benar Malaysia. ya. UTHM Malaysia. Oke. Sudah jalan berapa tahun ini Pak? Ini sudah tahun kedua. Tahun kedua ya? Tahun kedua di semester genap. Berarti Semester kalau genap. hitungan Indonesia kan semester 1, 2, 3 tahun Semester keempat ya? semester keempat. Luar biasa. Saya enggak bayangkan ini. Umur berapa sih Pak? Umur usia tahun ini sudah meranjak kepala 3. Kepala 3 ya? 30 sekarang. 30? 30. S3 30 tahun. Iya. Itu muda Pak? Masih banyak di luar sana yang lebih muda. Enggak lah. Kemarin ada Bu Intan. Bu Intan? Iya, Oh iya, Bu Intan. Jadi dosen umur 23. Umur 23? Oh dosen termuda berarti? Paling muda gitu. Masya Allah, umur 23 saya masih main apa ya? Saya masih mata kuliah 1 masih KKN kayaknya gitu. Saya masih nganggur-nganggur nggak jelas. Bu Intan. Dan Bu Intan tuh banyak viewersnya. Viewersnya banyak. Wah, jadi memang netizen ini kayaknya suka yang bening-bening ya? Bening-bening. Makanya saya pakai jilbab hari ini. Ya, Pak Praja S3 di usia 30 tahun masih sangat muda dan di luar negeri. Bagaimana rasanya Pak? Super sama saya. Satu kata sebenarnya super. Super pusing, super enak. Super pusing, super enak, semuanya serba super. Yang penting bukan super mie. Gimana rasanya Pak ketika awal kali berangkat sekolah? Awal kali berangkat sekolah sebenarnya sedikit takjub ya. Takjub ya? Saya sangat berterima kasih sama UMKT. Oke, soft selling. Ya kan. Gimana? Kenapa ada nama UMKT di sini? Iya, kenapa? Karena UMKT ini salah satu institusi yang menurut saya selain tempat saya bekerja, yang sangat memperhatikan pengembangan sumber daya manusia, Mas Ade. Oh gitu Pak? Iya. Contoh realnya kami. Iya. Jadi berapa orang? Kami yang diberangkatkan di Malaysia itu ada sekitar 4 orang doktor, 1 orang master. Jadi total kita ada 5 orang di 5 sana. orang ya? Itu salah satu bentuk pengembangan sumber daya manusia dari Padahal UMKT baru berdiri 3 tahun udah berangkatkan hampir 50% dokter loh. Salah tuh UMKT, salah. Dan itu bukan apa? Nggak gampang Mas Ade. Dan itu sangat ya risk taker lah saya lihat. Saya rasa begitu. Risk Kenapa? taker Karena banget. pembiayaan kan nggak sedikit. betul. Wah itu sesuatu lah. Beli nasi goreng banyak itu. Nasi goreng banyak. Mandi gitu. Nasi goreng dipakai mandi sama masyarakat UMKT. Tapi akhirnya berangkatkan 5 orang itu baru manajemen. Belum prodi yang lain. Betul Mas Ade. Kemarin ada yang ke Taiwan. Ke Taiwan, iya beberapa. Di angkatan kami yang berangkat itu di Taiwan sama Thailand ada beberapa. Thailand ada ya? Oke. Taiwan sama Thailand. Sama yang dari prodi hukum ada di Surakarta. UMS ya? UMS. Luar biasa. Dan itu semua disuplai sama UMKT. Covered semua oleh Disupport. Luar biasa ya.
Bapak sebagai penerima support yang begitu ngerasanya gimana, Pak? Wah, saya ngerasanya sangat nggak nyangka juga ya? nggak nyangka awalnya kan. Kenapa? Kemarin kan kita masih muda ya pertama ya. Masih muda dan berpikir, wah, UMKT baru berdiri mungkin belum memperhatikan hal yang seperti itu. Kita masih harus bekerja cari mengembangkan. mahasiswa. Betul. Tapi yang awal ada program yang paling tinggi malahan ya. Ibaratnya skala prioritasnya paling besar. Top priority-nya? Iya, top priority-nya mengembangkan sumber daya SDM, manusia. ya? Benar. UMKT. Karena segede apapun gedung, kalau SDM-nya kecil juga suaranya. Bener. Iya kan? Betul sekali. Mas. Jadi walaupun gedung seadanya, tapi kalau SDM-nya oke, nama kita didengar di luar. didengar ya. Dan itu dipelajari di manajemen. Jadi topik kita hari ini akan membahas tentang prodi manajemen. Kita menghadirkan dosen dari manajemen yang mau ngambil jurusan PhD-nya teknologi manajemen. Pak, jelaskan sedikit sebelum kita masuk ke ini. Teknologi manajemen tuh ngapain aja, Pak? Teknologi manajemen sebenarnya perpanjangan ya. Perpanjangan itu salah satu bidang dari ilmu manajemen sendiri. Kalau manajemen umumnya kan saya baru dengar loh. Baru dengar ya? Iya. Saya pun baru dengar pada saat saya kuliah. Oh enggak. Ya. Jadi teknologi manajemen ini salah satu cabang ilmu manajemen di mana dia berfokus kepada pengendalian ya, kemudian pengorganisasian serta controlling dari teknologi yang diterapkan dalam dunia bisnis. Sebagai contoh real. Iya, gimana? Contoh realnya itu kayak vintage. Financial technology. Nah, itu juga kan dikembangkan oleh orang IT memang yang mengembangkan, tapi untuk planningnya itu membutuhkan orang manajemen. Iya. Itu nggak banyak yang tahu tuh, Pak. Nggak ada yang banyak tahu ya. Orang tahunya ada yang bikin aplikasinya. Udah selesai. Gitu ternyata nggak segampang itu ya? Nggak segampang itu. Harus ada orang yang ngurusin manajemennya. Betul sekali. Sebagai contoh juga yang lain, platform kita untuk berbelanja online misalnya. Kayak kita sebagai contoh lah Bukalapak, Shopee dan sebagainya. Sebut semua Pak, Tokopedia, Bukalapak, terus Shopee, Lazada, OLX Lazada. Siapa tahu ada yang nempel nanti. Iya, amin. Oke. Ya itu. Jadi itu ada juga itu. Iya, itu sebenarnya membutuhkan analis manajemen yang baik di awalnya. Jadi mereka mengembangkan sebuah bisnis nggak cuma membuat aplikasi doang. Iya. Tapi dibutuhkan semacam blueprint ya. Nah, blueprint bisnis, teknologi, informasinya seperti apa, marketingnya seperti apa, itu semua by teknologi, tapi perlu orang manajemen yang membuat blueprint ya. Gila bos. Nggak tahu gitu Pak. Jadi kita jelasin nih. Iya. Karena eranya sekarang kan kayak gitu ya. Eranya sekarang kayak gitu. Sudah tuntutannya kayak tuntutan gitu. zaman. Betul. Industry Revolution 4.0. Betul. Semuanya harus berbasis teknologi. Dan itu perlu di manajemen. Betul sekali. Jadi nggak salah kalau UMKT itu ngambil jargon IT based paperless university. Oh, itu sangat mengcover sebenarnya. Jadi kolaborasi kampus Islami yang berbasis IT. Luar biasa itu ya. Sangat luar biasa, Mas. Jadi dengan keislaman dan IT untuk di semua bidang ilmu pengetahuan itu adalah kombinasi yang mantap, sempurna menurut saya. Berarti yang kayak ini Pak, vintage yang pinjaman online gitu. Pinjaman online, iya. Itu juga ya? Iya, itu ada manajemennya semua. Walaupun ngeri ya Pak. Sebenarnya. Iya sih. Cuma kan keilmuan kan banyak ya, banyak. Oh, bisa juga dipakai. Bisa jadi kayak gitu ya. Iya, sangat semua ilmu. Entah itu hukum, entah itu IT. IT kan ada yang namanya hacker ya. Ada cracker, ada hacker. Iya kan? Betul. Hacker dan cracker. Hacker lebih condong ke negatif ya. Cracker mungkin lebih kepada untuk menanggulangi cybercrime. Gitu. Kalau saya cracker CorelDRAW. aplikasi. Nge-crack. Semua aplikasi itu. Cerita sedikit dong, kayak mana dulu bisa sampai ngambil manajemen gitu. Awalnya. Awalnya begini. Sebenarnya kan saya base-nya di S1 saya akuntansi di S1. Cuma di dalam salah satu bidang akuntansi itu ada yang namanya akuntansi manajemen. Oh, ada lagi? Atau managerial accounting. Oh, oke. Nah, managerial accounting ini kan lebih kepada apa ya? Menyediakan informasi-informasi yang bisa digunakan, khususnya informasi keuangan yang akan digunakan oleh para manajer dalam pengambilan keputusan. Sampai kayak gitu ada juga yang ngurus, Pak? Ada. Ya, itu ilmu manajemen. Oke. Terus? Nah, jadi dari basis dari situ, saya beranggapan lebih baik ketika saya S3 ini perpanjangan lagi.
S1-nya ambil itu. Accounting. S2? Ya. S2 Managerial Accounting. Managerial Accounting. S3 Technology Management yang bisa mengcover semua lini termasuk Langsung jadi satu. Termasuk financial management itu sendiri. Wow. Oke. Jadi semakin mengerucut ya. Mengerucut ya. Menurut Iya saya sih, semakin spesifik. Betul. Betul sekali. Jadi waktu itu Bapak ambil kuliah S1 di sini di Samarinda. Betul. S2 di Yogyakarta. Oke. Dan sekarang di Malaysia. Luar biasa. Peningkatannya ada. Jadi dari lokal, nasional, internasional. Alhamdulillah. Langka loh itu, Pak. Oh, enggak langka sebenarnya. Bisa jadi satu buku itu. Jenjangnya ya, jelas. Bapak nanti bisa ceritakan motivasi belajar bagaimana seorang lokal person betul, yang mencoba untuk nasional dan ternyata bisa sampai internasional. Boleh dipikirkan Mas. Boleh Pak ya? Nanti bisa bikin buku. Cantumkan referensinya dari saya Pak. Betul. Ini berdasarkan inspirasi. Inspirasi Pak ya. Sebutkan UMK Talks. Oh pastilah UMK Talks. Pak, manajemen UMKT itu kayak mana sih Pak kalau di kita itu? Biar masyarakatnya bisa tahu prodi manajemen di UMKT itu yang kayak seperti apa. Oke, manajemen UMKT ya. Di Indonesia sendiri kan banyak ya, hampir semua universitas punya manajemen. Betul. Entah itu negeri maupun swasta, itu pasti membuka program studi manajemen. Di Samarinda ada juga punya sekolah tinggi manajemen ya. Yeah. Sekolah tinggi ilmu manajemen yang khusus untuk mengurusin ilmu manajemen sendiri. Okay. Tapi berbicara ciri khas. Yeah. Ciri khas. Kita punya ciri khas Mas Ade. Oh gitu? Iya. Yang membedakan kita dari kampus lain? Kampus yang lain. Gimana? Kalau orang manajemen ya udah manajemen konvensional semua. Yeah. Ya, kalau kita beda. Beda ya? Dari segi kurikulum sendiri berbeda Mas Ade. Oke. Gimana Pak? Iya. Kita berusaha di manajemen UMKT, ciri khasnya kita tuh berusaha mengakomodir keinginan kampus kita sendiri. UMKT kan slogannya IT Based Paperless University yang mengedepankan IT. Iya, teknologi ya. Teknologi, betul, information technology. Di manajemen UMKT itu kita akomodir dengan mencantumkan di kurikulumnya. Ada di mana nanti insan-insan yang masuk di ilmu manajemen, praktisi-praktisi yang lulus dari ilmu manajemen sendiri itu bisa bergelut di bidang IT juga. Contoh misalnya ketika mereka menjadi seorang konsultan manajemen, butuh pemasaran nggak? Butuh kan? Betul. Pemasaran saat ini kan nggak cuma konvensional, tradisional, mod tradisional, by flyer gitu, nyebar poster, pasang poster, tapi ada yang namanya digital marketing. Sudah enggak gitu lagi ya? Betul, digital marketing. Untuk memudahkan kita sebagai konsultan manajemen biar nggak perlu banyak biaya nyewa lagi orang IT. Lebih hemat. Jadi kita harus paham bagaimana membuat digital marketing dengan baik. Di situ diakomodir oleh UMKT. Wih, keren banget. Terbukti di semester 1, 2, 3 kita punya mata kuliah umum dari universitas atau MKDU ya namanya di sini. Itu yang mengajarkan kita basic IT. Basic IT. Kita orang manajemen tapi kita juga harus paham yang namanya bahasa pemrograman. Luar biasa kan Mas Ari? Pak. Bahasa pemrograman itu kan jurusannya cuma di jurusan IT biasanya. Oh, kita enggak. Di sini hampir semua jurusan Mas Ari. Serius, Pak? Serius. UMKT memang top. Jadi di kelas anak-anak manajemen? Di kelas anak-anak juga belajar yang namanya pemrograman. Bahasa pemrograman. Enggak cuma manajemen sebenarnya. Jadi ketika nanti sudah lulus dari manajemen, dia punya bekal tambahan. Additional skill. Betul. Additional skillnya nanti yang bisa dipakai untuk menunjang karirnya sebagai seorang manajemen. Manager, konsultan manajemen, tapi mereka tahu IT juga. Iya sih. Bicara tentang lulusan Pak, emang kalau kita jadi lulusan dari sini biasanya jadi apa aja sih Pak? Umum Mas Ade. Bisa contoh-contohnya apa aja tuh biasanya? Kalau sama seperti dengan jurusan-jurusan yang lain, di manajemen juga itu ada profil lulusan itu ada 2 nantinya, arahnya, kiblatnya itu ada 2. Practically dia akan menjadi seorang praktisi, kemudian secara akademis dia akan menjadi seorang tenaga pendidik. Oke. Bisa jadi dosen. Bisa menjadi dosen. Kayak betul. Bapak ya. Contoh ya. Contoh kami para dosen ya tentunya bergelut di bidang akademisi. Di praktisi jadi mereka banyak Mas Ade. Perlu kita pahamin. Apapun itu ya. Walaupun sebenarnya manajemen kan kalau orang bilang wah ini jurusan yang sangat banyak ya.
penduduknya juga banyak, dalam Iya. arti mahasiswanya banyak ya kan, dan bisa jadi jenuh pasar kerjanya nih. Bisa jadi, Pak. Bisa Karena jadi, saking banyaknya itu kan. Betul. Tapi yakin dan percaya, bagi kalian yang nantinya ingin memilih jurusan manajemen, yakin dan percaya saja, yang selama masih ada namanya organisasi, itu membutuhkan orang manajemen. Oh gitu. Betul. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena kita ya, orang manajemen dalam organisasi itu kan Kalau gitu nggak mati-mati lah. nggak akan mati. Karena Mas. kan selalu ada organisasi. Betul, baik itu organisasi apapun bentuknya Iya. ya, bisnis kah, swasta kah, NGO pemerintah, NGO, benar sekali. Tapi itu pasti membutuhkan orang manajemen. akan jalan terus ya. Betul. Kenapa? Karena orang manajemen itu dibutuhkan dalam setiap organisasi karena dia melaksanakan fungsi manajemen. Organisasi butuh pengendalian. Betul. Organisasi butuh perencanaan, visi misi itu perencanaan, strategi itu perencanaan, dan yang paham dengan kayak gitu itu orang manajemen. Iya. Lebih paham dalam arti Iya. keilmuan ya. Kita Betul. dalam arti keilmuan, levelnya di situ. Berarti punya posisi yang sangat penting. Iya. Krusial ya. Krusial sekali. Saya enggak tahu, coba tahu ambil manajemen dulu. Pak. Oh iya, enggak Mas Ade kan saling membutuhkan. Iya. Orang akademis dan praktis itu saling membutuhkan. Saling memerlukan ya. Betul sekali. Oke. Selanjutnya Pak, jadi setelah kita akan belajar tentang bagaimana memanajemen yang baik, menjadi seorang manajerial yang bagus. Oke. Hal-hal apa yang menarik yang bisa kita dapat dari kuliah di jurusan ilmu manajemen di UMKT? Oke. Hal-hal yang menarik, yang asik, yang Bapak bisa sampaikan gimana? Hal-hal yang menarik. Salah satunya tadi kita sudah sampaikan ya. Kita kuliah di UMKT, menariknya di manajemen UMKT ada yang namanya IT juga. Kita belajar soal IT. Jadi additional skill-nya ketika kita lulus. Dapat ya. Kita paham teknologi, informasi. Kemudian ada salah satu yang menjadi ciri khas kita juga Mas Ade. Ya. Kalau di tiap-tiap kampus di luar sana dia punya, khususnya Kalimantan Timur ya. Dia punya semacam kelompok pembelajaran. Oke. Kalau kita juga di sini punya kelompok pembelajaran pasar modal atau KSPM ya, kelompok studi pasar modal. Oke ya. Saya rasa Mas Ade salah satu investornya. Lama enggak buka itu Pak. Mas Ade ini investornya nih Mas. Iya, saya salah satu yang Salah belajar. satu. Oke, yang belajar sebagai terus. investor. Ya. Betul. Untuk di UMKT itu kita satu-satunya yang berbasis pasar modal syariah. Oh gitu. Betul, untuk di Kalimantan Timur saat ini. Kalau Berbasis yang syariah ya? Berbasis syariah. Yang lainnya kan konvensional banyak, kayak termasuk di Mula Warman, kemudian di Uniba Balikpapan, kemudian di ada IAIN juga itu ada, dan mereka masih di konvensional. Oh semua. gitu ya, kita yang syariah ya. Kita syariah. Bapak ada saham berapa di situ Pak? Investasi apa Pak? Ya investasinya kecil-kecilan. Sama lah kayak Mas Ade. Oh, enggak. Saya cuma 2 lot, 1 lot. Beda lah kalau Bapak ini. Oh lah. Ada berapa lot, Pak? Nah, Paling banyak. beberapa loh. Biarkan dia berjalan. Punya apa, Pak? Punya saham apa, Bapak? Hah? Share-share dikit dong, saham apa? Sahamnya pindah-pindah Mas Ade. Iya, yang sekarang, yang lagi sekarang. Tergantung entitasnya. Indofood? Oh, Indofood itu sudah berjaya dari dulu. Oh, iya. Itu nggak bisa dipungkiri, kayak barang-barang customer goods itu memang nggak Pasti bisa. dan tinggi harganya, Pak. Benar sekali. Indofood, Unilever itu semua bakalan tinggi, Mas. Bapak punya yang paling anu apa, Pak? Ya? Bapak punya yang paling anu apa? Yang paling apa nih? Yang paling berjaya? Yang paling berjaya ya. Paling berjaya kita di sektor pertambangan ada Mas Ade. Oh, ada, Pak ya? Ada. Mas. Saya kemarin nggak ngambil pertambangan. Saya ngambil apa ya? Sido Muncul. Oh, sudah muncul. Saya Sudah muncul bagus juga. Saya ngambil Sido Muncul. Bagus. Saya lama sudah nggak saya buka, nggak tahu sudah berapa. Di pertambangan itu lebih kini Mas Ade, kan kemarin kan sempat lesu ya kita ya di pertambangan, khususnya Justru batubara. semakin lesu, semakin menguntungkan. Betul sekali. Kenapa? Karena orang berbicara soal kelangsungan hidup, going concern perusahaan. Wah, gile. Ini teknis ya. Teknis. Tapi ya saya belajar dari situ ternyata bahwa investasi itu penting. Penting. Apalagi investasi saham pasar modal ya. Pasar modal. Yang kayak gitu tuh ternyata menjaga supaya tidak terenggus inflasi ya. Inflasi betul. Jadi sekali. pasti akan ikut naik. Ikut naik. Gitu. Ternyata penting. Ada juga toko virtual kan gitu. Ada Mas Ade. Itu jual. Jadi jualnya bukan jual ultra milknya, Bukan. tapi miliki perusahaannya. Wah, keren. Jadi kalau ditanya kita misalnya ya Mas Ade, kalau yang bagi yang belum menikah kan, datang ke rumah mertua, ya kan. Kalau orang lain, lihat
ada mobilnya, Iya. ada ininya. Kalau kita misalnya datang pakai sepeda atau pakai motor aja kan. Tapi pada saat ditanya kamu punya apa? Bapak ini minuman kita dari apa nih? Sirup ABC. Iya, habis. Saya yang punya perusahaan. Saya ada tanam saham di situ, Iya. Pak. Yang kita bilang kita pemilik. Iya. Berapapun saham yang kita Tetap owner. Benar, kita owner. Berapapun saham yang kita milikin, kita namanya owner, pemegang saham. Dan itu diakui, Pak. Dan itu diakuin Mas Ade. Berapapun slot yang kita Berapapun? punya. Walaupun satu slot. Walaupun satu slot. Kita sebagai pemilik. Cuma ada beberapa persyaratan ketika Iya sih. bisa ikut untuk rapat RUPS ya. Betul. Ya paling enggak udah memulai. Iya, kita punya hak kepemilikan tapi belum ada hak suara lah. Iya, benar. Betul. Betul. Saya mau dibilang saya ini pemilik Sido Muncul. Iya, saya berapa pemilik persen? Sido Muncul. Iya. 0,000% pemilik Sido Muncul. Setidaknya kan dengan calon mertua ada yang Iya. dibanggakan. Bahkan ada yang pakai mahar itu ya. Saham. Bener. Gitu. Itu orang manajemen banget itu maksudnya. Datang dia Investor. ngelamar. Hmm. Jadi bukan lagi pakai pakai kasih mobil, kasih rumah. Betul. Dia kasih saham aja. Saham. Dibingkai gitu kayak foto gitu kan. Hah? Tapi ratusan lot. Alasan lot. Wih, kan. Bukti kepemilikan perusahaan. Itu kalau dirupiahkan luar biasa. Luar biasa. Tapi Pak, kalau manajemen yang bikin pusingnya tuh apanya Pak? Ada nggak sih yang bikin pusingnya? Kan nggak mungkin enak terus kan? Betul sekali. Gimana? Yang ribetnya apa sih? Yang ribetnya gini Mas Ade. Secara praktisi ya. Secara praktisi nanti di kedepannya ketika kita orang manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia, itu bagaimana memanage sumber daya manusia itu dengan baik. Kenapa? Karena ini berbicara soal pemikiran orang yang berbeda-beda. Oh itu juga Iya. ngatur ya? Itu diatur. Manajemen sumber Iya, daya dipelajari. manusia. Dipelajarin Mas Ade. Gimana itu Pak? Jadi misalnya kan kalau orang-orang ya, Mas Ade dengan saudara aja kan punya pemikiran yang berbeda nih. Iya. Jelas, padahal terlahir dari rahim yang sama. Berantem terus? Apalagi di satu organisasi, apa organisasi bisnis ataupun swasta ataupun Beda-beda. pemerintah yang terlahir dari rahim yang berbeda, ya tentunya punya pemikiran yang berbeda-beda. Sedangkan di organisasi itu kan ada satu visi, satu misi, satu tujuan. Iya betul. Jadi bagaimana mengarahkan semua pemikiran yang ada, semua dari sumber daya manusia yang ada, Berbeda-beda itu? berbeda-beda untuk satu pemikiran mencapai tujuan bersama. Itu yang susah Mas Ade. Wis. Benar sekali. Jadi manajemen belajar gitu Pak? Manajemen belajar itu. Salah satu cabang ilmu manajemen adalah manajemen sumber daya manusia. Yang itu dipelajari di UMKT? Itu dipelajarin di MKT tentunya. Jadi kita belajar problem solving, Problem solving, gitu soft ya. Soft skills, interpersonal skills, semua dipelajarin. Jadi kayak self development gitu ya. Betul, pengembangan diri, Jadi sambil kuliah kita bisa ngembangin kembangan diri, diri sendiri betul, dan dibekali skill-skill khusus. betul. Ketika wisuda lulus, Lulus, Anda sudah siap Anda sudah siap. sebagai seorang manusia. Sangat. Wah, luar biasa. Bahkan di MKT pun bisa langsung praktek Mas Adi. Oh gitu. Gimana? Kuliah di manajemen, contoh ya, kuliah di manajemen dapat skillnya, interpersonal skill, organisasi, perilaku organisasi segala macam, praktekkan dengan masuk ke organisasi-organisasi kampus mahasiswa. Oh benar. Langsung. Iya ya. Di sini Langsung kan ikut. banyak. IMM ada BEM, ada BEM, ada DPM. Oh, itu Betul. organisasi semua. Organisasi. Hima. Iya. Oh bisa langsung dipraktekkan di situ ya? Betul. Yang seperti saya bilang Mas Ade, semua organisasi butuh manajemen. Manajemen betul. Nah. Bahkan bahasanya kalau kita bisa langsung kan besok kuliah itu kan teori ya. Betul. Dan kita bisa praktekkan ya ketika sudah lulus Betul. gitu. Dan ini kita bisa praktekkan duluan sambil belajar. Sambil belajar. Artinya kita lebih cepat. Betul. Lebih cepat duluan. Pengalamannya sudah ada. Pengalaman. Khususnya mengatur sumber daya manusia. Gila. Iya. Saya itu termasuk orang yang percaya begini Pak. Untuk era saat ini, Hah? ini saya ulangi lagi nih. Saya paling suka. Era sekarang ini adalah era di mana yang paling cepat itu duluan yang dapat panggung. Benar. Gitu. Jadi era sekarang ini kan era disruptif di mana orang semua serba Berinovasi dan segala macam. cepat. Kan perubahan cepat Betul. banget kan Pak. Betul. Kita dulu hampir 20 tahun baru ada perubahan. Sekarang 5 tahun aja udah geser. Sudah geser. Dulu TikTok dihina-hina. Sekarang dipuja-puja. Iya gak sih? Bener. Kata si Bowo tuh ya. Bowo apa? Kan kasihan banget sih Bowo. Dulu kau hina-hina aku. Sekarang saya sudah kering, kalian baru nyebur. Iya. Ngomongin Bowo nih gini. Bener kan? Jadi era sekarang tuh era kecepatan. Siapa yang cepat itu yang dapat panggung. Itu dapat panggung. Jadi ketika kita, berarti betul juga. Berarti kalau kuliah di UMKT sambil belajar, sambil praktek. Sambil praktek. Jadi langsung dapat exposure pengalaman ketika lulus.
Bisa langsung udah nggak nyari pengalaman lagi kan? Iya, udah ada pengalamannya. Iya. Tinggal berbicara aja. Makanya kadang betul. para penerima kerja Mas Ade itu pasti dia meminta CV. Dan dia pasti mencanangkan untuk khususnya penerimaan-penerimaan di bidang manajemen pernah mengikuti organisasi. Itu pasti Pak. Pengalaman organisasi pasti ada. Pasti diminta. Betul. Kenapa? Karena beda orang yang pernah ikut organisasi dengan tidak pernah ikut organisasi. Saya rasa Mas Ade paham. Iya, paham. Sebagai orang organisator ya. Betul. Sebagai organisator paham. Jadi, dan itu akan menjadi penilaian khusus ya. penilaian khusus bagi personality yang ada di perusahaan. Benar. Yang kayak gini-gini nggak tahu kita Pak. Oh iya, berjalan begitu saja ya. Di masyarakat taunya manajemen itu apa sih? Belajar ekonomi, ya kan gitu. Manajemen keuangan. Ternyata enggak cuman gitu. Enggak cuma gitu, sangat banyak. Seperti keilmuan lain yang banyak cabangnya. Karena kan kita berbicara filosofi keilmuan. Yeah. Kalau ilmu itu konvensional itu aja dari dulu. Betul. Kan nggak ada perkembangan kan itu buat apa ada ilmu. Tapi semakin banyaknya perkembangan keilmuan, jadi manajemen yang tadinya cuma ada manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen pemasaran. Sekarang ada yang namanya manajemen teknologi. Itu kan semua pengembangan. Luar biasa. Dan itu mengcover. Kenapa Bapak ambil teknologi manajemen Pak? Nah, ini pertanyaan yang sangat Gimana? Iya. Menurut saya kayak gini Mas Ade. Kenapa saya mengambil teknologi manajemen ya? Di samping karena basic saya kemarin di S1 saya mengambil akuntansi, di S2 saya mengambil akuntansi manajemen, nah di S3 saya ingin mengambil teknologi manajemen. Karena menurut saya teknologi manajemen ini dibutuhkan ya. Ya seperti tadi Mas Ade kan bilang era sekarang itu era disruptive, innovation banget ya. Cepat banget. Ibaratnya inovasi sangat dibutuhkan. Nah, jadi bagaimana kita mengambil konsep manajemen dalam perkembangan teknologi yang ada. Jadi kita bagaimana memanage teknologi yang ada, kita membuat semacam blueprint yang saya katakan tadi. Betul. Karena kita dibutuhkan orang. Misalnya ada salah satu investor ya. Investor dia datang ke kita. Saya mau buat perusahaan A. Bidangnya bla 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 tapi berbasis IT. Panggil orang IT. Orang IT kalau ditanya soal pengembangan bisnis, perencanaan bisnis, nggak paham. Nah, di situ dibutuhkan oleh orang manajemen. Oke. Jadi kita juga berbicara soal manajemen yang nantinya diterapkan dari basic IT-nya. Berarti sangat cocok sekali ya dengan perkembangan zaman saat ini kan? Sangat cocok sekali Mas Adi. Jadi sangat diperlukan karena ya sekarang semua teknologi loh Pak. Betul. Pinjaman online, ojek online, terus makanan online. Betul. Kan sekarang serba online kan? Jadi gitu ya. Iya. Jadi memang teknologi manajemen akan cocok untuk perkembangan zaman saat ini. Benar-benar. Karena hampir semua aktivitas manusia itu dipermudah dengan HP. Iya. Bangun tidur, sebelum tidur, pas lagi tidur, megang HP. Saya pernah teringat Mas Ade. Gimana? Sedikit merenung waktu saya perjalanan dari Malaysia ke Indonesia. Oh bukan sedikit Pak, itu bisa merenung berapa jam? Kan jauh. Maksudnya momen pada saat itu. Iya. Dapat ilham. Saya merenung, kayaknya ini kiamat sudah dekat ini. Terus Pak. Kenapa? Karena kan ada salah satu dalil yang pernah saya baca Mas Ade. Tanda-tanda kiamat itu juga ketika ada seluruh dunia itu berada dalam satu jari kita. Iya. Contoh kita punya mobile phone sekarang. Iya. Hampir seluruh dunia itu bisa ngapain? Dengan satu jari kita. Jadi ya termasuk perlu kita pertimbangkan perkembangan teknologi dengan bijak ya. Dengan bijak perkembangan teknologi yang baik, makanya juga dibutuhkan namanya manajemen teknologi. Iya, sangat masuk. sangat masuk ya. Oke. Jadi kita mempertimbangkan pengembangan teknologi dengan manajemen yang bagus. Jadi nggak cuma teknologi saja yang diperlukan ya? Betul, karena teknologi ini sebenarnya dua mata pisau yang memiliki resiko tinggi juga. Betul. Semakin banyak perkembangan teknologi, kadang dia tidak melihat kelangsungan hidup manusia. Betul, bisa mengancam juga. Makanya perlu di-manage. Perlu di-manage dengan baik. Perkembangannya perlu di-manage dengan baik. Dan itu ada di teknologi manajemen. Dan sekarang dosennya ada di UMKT. Ayo join UMKT, kita belajar teknologi manajemen sama-sama. Iya. Pak, 1 menit terakhir. Oke. Pesan untuk mahasiswa Bapak. Pesan untuk mahasiswa saya klasik sebenarnya Mas Adi. Gak apa-apa biar dengar lagi. Iya, biar dengar lagi ya. Kalau saya sih sebenarnya lebih kepada ketika kita menjadi insan akademis, jadilah insan akademis yang romantis. Wih. Iya. Gimana tuh maksudnya? Menurut saya romantis itu dapat memadukan antara intelektual dan moral. Oke. Kenapa? Karena kita nggak cuma bisa pintar, banyak orang pintar di luar sana, tapi karena nggak ada moralnya, berantakan.
Contoh Jayus Tambunan. Jayus Tambunan tuh orang akunting yang sangat pintar, Hebat lulusan betul katanya. hebat banget. Bapak akuin itu. Saya akuin, dia lulusan STAN, Sekolah Tinggi Akuntan Negara, yang mungkin menghitung satu pajak perusahaan itu cuma beberapa menit, mungkin kita berhari-hari ya. Dan dia bisa. Dan dia bisa